Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengukuran listrik kelas TEC 2023 yang beranggotakan Saya Elvin Prasejuan Rajatonang. saya Luis Zevanya. Saya Takwa Padang. Baik, pada kesempatan ini izinkan kami dari kelompok 6 untuk memaparkan materi mengenai pengukuran listrik, yaitu ukur jembatan DC dan pemakaiannya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Rangkaian-rangkaian jembatan elektronika. Rangkaian-rangkaian jembatan dipakai secara luas untuk pengukuran nilai-nilai komponen seperti tahanan, induktansi, kapasitansi, dan parameter rangkaian lainnya yang diturunkan secara umum dari nilai-nilai komponen seperti frekuensi, sudut, fasa, dan temperatur. Apa yang akan kami bahas pada presentasi kami pada kesempatan ini? Kemudian uji simpal, kemudian jembatan Maxwell, kemudian jembatan HAY, kemudian jembatan Wien, dan yang terakhir jembatan impedansi universal. Yang pertama ini jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone merupakan susunan rangkaian listrik yang digunakan untuk menyederhanakan suatu rangkaian hambatan yang tidak bisa diselesaikan baik itu rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Berikut merupakan contoh dari jembatan Wheatstone yang diterapkan pada suatu rangkaian. Bisa dilihat. Nah, rangkaian jembatan Wheatstone ini terdiri dari 4 dan 2 penghalang yang tidak konsisten dan non-konvensional, di mana ini disusun secara beruntun, dan terdapat galvanometer pada rangkaian ini yang ditempatkan pada 2 bagian yang saling terkait. Dan 2 bagian ini saling terkait dengan yang lainnya dihubungkan secara elektrik. Arus yang melalui galvanometer ini bergantung pada beda potensial antara titik C dan titik D pada gambar tersebut, atau bisa disebut tegangan titik C dan titik D. Jembatan dikatakan seimbang apabila tegangan sama dengan 0 volt atau tidak ada arus yang mengalir melalui galvanometer tersebut. Apabila tidak ada arus listrik yang melewati galvanometer, maka V atau tegangan BD sama dengan 0 dan IG sama dengan 0. Hal ini menyebabkan tegangan pada titik AB sama dengan tegangan pada titik AD, dan tegangan pada titik BC sama dengan, serta I1 sama dengan I3 dan I2 sama dengan I4. Simbol E pada rangkaian ini merupakan sumber arus yang berasal dari sumber energi yang berasal dari baterai. Apabila jembatan dalam keadaan seimbang dengan IG sama dengan 0, maka berlaku persamaan-persamaan berikut, yakni R1 sama dengan R3 sama dengan R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, I3 kali R3 sama dengan I1 kali R1, IX kali RX sama dengan I2 kali R2. I1 itu nilainya sama dengan I3, di mana cara mencarinya yakni E per R1 ditambah R3. Kemudian nilai I2 sama dengan nilai I4, di mana cara mencarinya yakni E per R2 ditambah R4. Seperti pada rangkaian, tinggal diaplikasikan pada rumus yang telah kita bahas. Nah, dari rangkaian-rangkaian tadi, itu disimpelkan istilahnya, sehingga menjadi rumus seperti berikut. I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2. E kali R1 sama dengan E kali R2. Kemudian R1 tambah R3 sama dengan R2 tambah R4. Nah, berikut merupakan contoh dari soal dan jawaban jembatan Wheatstone. Berikut, jembatan Wheatstone pada gambar mempunyai data RM sama dengan 12 ohm, RX sama dengan 8 ohm, dan RN sama dengan 3 ohm. Jika RP diparalelkan dengan hambatan 3 ohm, terjadi suatu keseimbangan. Ditanya di sini, apakah hambatan RP, berapakah hambatan RP pada rangkaian? Jadi kita jawab, kita misalkan nilai hambatan pengganti untuk hubungan paralel RP sama dengan 3 ohm adalah R. Sesuai dengan prinsip jembatan Wheatstone dalam keadaan setimbang, berlaku rumus RM kali R sama dengan RN kali RX, di mana RM yakni 12 ohm dikali R yang kita cari sama dengan RN atau 8 ohm sama dengan 3 ohm, kali 3 ohm.
R kali R sama dengan dari perhitungan tadi yakni 2 ohm. Kemudian R adalah gabungan RP dengan 3 ohm secara paralel. Sehingga R sama dengan, karena dia paralel, RP kali 3 ohm per RP tambah 3 ohm. Rumus dari paralel. Baru didapat 2 sampai 3 sama dengan 3 RP. Nah, didapat hasil akhirnya ya 6 ohm. RP dari jembatan Weston ini merupakan 6 ohm. Kemudian materi uji simpel akan dibawakan oleh teman kami, yakni Yeskiel Situmorang. Pada Yeskiel Situmorang, dipersilakan. Baik, presentasi saat ini saya ambil alih. Saya akan menunjukkan hasil dari presentasi kami. Yang kedua adalah itu uji simpel, di mana simpel adalah konteks rangkaian elektronika merujuk kepada salah satu jenis rangkaian dasar yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komponen dalam sebuah sirkuit listrik. Simpel seringkali digunakan untuk menggambarkan rangkaian sederhana dan terdiri dari beberapa elemen dasar seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Di sini ada dua tata cara pengujian simpel seperti kita lihat di sini adalah gambar yang sudah kami terapkan, yaitu yang pertama uji simpel Murray, di mana uji simpel Murray atau Murray loop test yang pada dasarnya digunakan untuk menemukan kerusakan pertanahan atau grounding. Biasanya grounding, tapi kalau di sini saya ground. Di dalam kabel-kabel terbungkus, pengujian ini khususnya digunakan untuk mendapatkan lokasi terjadinya hubungan singkat atau kerusakan karena tahanan rendah antara sebuah konduktor dan bumi. Yang kedua adalah uji simpel Farley, di mana pengujian simpel Farley adalah salah satu metode yang paling teliti untuk menemukan tanah. Persimpangan atau hubungan-hubungan singkat dalam sebuah kawat banyak. Dalam sebuah perangkat uji komersial yang kasar rasio perkalian dari lengan-lengan pembanding ini dikontrol oleh sebuah saklar tingkat atau dial switch, dan umumnya mempunyai daerah pengukuran dari 0,001 sampai dengan 1000 dalam kelipatan 10. Next. Nah, yang ketiga yaitu jembatan Maxwell. Pada umumnya jembatan Maxwell juga dikenal sebagai jembatan Wayne-Maxwell atau bentuk modifikasi jembatan Weston atau jembatan kapasitansi industansi Maxwell. Terdiri dari 4 lengan yang digunakan untuk mengukur industansi yang tidak diketahui dalam hal kapasitansi dan resistansi yang dikalibrasi. Di sini ada rumus jembatan Maxwell, yaitu yang pertama J1 atau R1 tambah JL1, karena J1 sama dengan R1 tambah 1 per JC1. Yang kedua J2 sama dengan R2, yang ketiga J3 sama dengan R3, yang keempat JX sama dengan atau R4 tambah JLX. Ambil persamaan keseimbangan rangkaian jembatan AC dasar sebagai berikut. J1 JX sama dengan J1 J2, JX J2 J3 per J1. Gantikan nilai impedansi rangkaian jembatan Maxwell dalam persamaan keseimbangan di atas. Kemudian RX tambah JLX sama dengan R2 R3 atau 1 per R1 tambah JC1. Sekarang samakan suku nyata dan suku imajiner dari dua persamaan di atas. RX sama dengan R2 R3 per R1 dan LX sama dengan C1 R2 R3. Nah, di sini ada contoh satu soal, yaitu pertanyaannya berapa nilai R1 dan R3 agar jembatan dalam kondisi seimbang, dan jawabannya yaitu R3 sama dengan LX per atau R2 atau C sama dengan per 20 atau 0,02 sama dengan 14 per 0,4, yang mana hasilnya sama dengan 35. Nah, R1 yaitu sama dengan R2 R3 per R2 sama dengan atau 20 atau 35 per 30, yang dimana 700 per 30 adalah hasilnya 23,33.
Baik, untuk penjelasan selanjutnya mengenai jembatan HAY akan dibawakan oleh teman kami, Elvinarios. Kepada Elvinarios dipersilakan. Terima kasih buat teman kami Luis. Saya lanjutkan jembatan HAY. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jembatan HAY ini? Jembatan HAY adalah sebuah konfigurasi sirkuit dalam rangkaian listrik yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik atau sering kita sebut dengan AC menjadi arus arah atau yang disebut dengan ADC. Nah, apa rumus dari jembatan HAY ini? Yaitu Z1 per Z3 sama dengan Z2 per Z4 atau R1 dikurang J per omega C1 dikali Rx ditambah J omega Lx. Maka sama dengan R2 dikali R3. Maka yang kita ubah menjadi R1 dikali Rx ditambah Lx ditambah C1 dikurang JRx J dikali Rx per omega dari C1 ditambah J omega Lx dikali dengan R1 sama dengan R2 dikali dengan R3. Nah, di mana Rx sama dengan omega kuadrat dikali C1 kuadrat dikali R1 dikali R2 dikali R3 per 1 ditambah omega kuadrat C1 kuadrat dikali C1 kuadrat dikali R1 kuadrat. Maka kita juga dapat mengetahui Lx sama dengan R2 dikali R3 dikali C1 per 1 ditambah omega kuadrat dikali C1 kuadrat dikali C2 kuadrat. Nah, di sini kita dapat petunjuk yaitu Lx adalah induktor stator dan Rx adalah resistansi stator. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yaitu ke jembatan Wien. Jembatan Wien merupakan jembatan arus bolak-balik yang digunakan untuk mengukur frekuensi tertentu. Jembatan Wien berperan sebagai osilator. Frekuensi yang dihasilkan oleh jembatan Wien di sini sekitar 1 Hz sampai 1 MHz. Maka rumus dari jembatan Wien ini yaitu R2 per R4 sama dengan R1 dikali C1 dikali R3 dikali C3. Maka omega C3 R1 dikali R4 sama dengan R1 per omega C1 R4. Maka kita dapat rumus F-nya sama dengan R1 per 2V akar dari C1 C3 dikali R3 R1. Oke, kita di sini mempunyai contoh soal, yaitu sebuah jembatan Wien memiliki resistor R1 sama dengan 10 kilo ohm dan resistor R2 sama dengan 10 kilo ohm. Selain itu, kapasitor C1 sama dengan 0,1 mikrofarad dan kapasitor C2 0,1 mikrofarad. Tentukan frekuensi resonansi dari jembatan Wien ini. Di sini kita dapat menyelesaikan soal ini dengan cara yaitu frekuensi resonansi dari jembatan Wien dapat dihitung dan menggunakan rumus yaitu F sama dengan 1 per 2V dikali R dikali C dikali F, di mana RR adalah resistansi total dan CC adalah kapasitansi total. Untuk jembatan Wien, resistansi total RR adalah R1 R1 dan R2 R2. Kapasitansi total CC adalah C1 C1 dan C2 C2 yang dihubungkan secara paralel. Nah, maka kita cari yaitu R-nya dulu terlebih dahulu. R sama dengan R1 ditambah R2, di mana kita sudah dapat mengetahui pada soal R1-nya tadi 10 kilo ohm dan R2-nya itu 10 kilo ohm. Maka kita terapkan kepada rumus yaitu 10 kilo ohm ditambah 10 kilo ohm sama dengan 20 kilo ohm. Nah, selanjutnya kita cari itu kapasitor atau C.
sama dengan 1/1 ditambah 1/C1 ditambah 1/C2. Maka kita dapat mencarinya itu sama dengan 1/1 per 0,1 mikrofarad ditambah 1/0,1 mikrofarad. Nah, di sini setelah kita dapat menghitungnya, hasil akhirnya yaitu 0,05 mikrofarad. Nah, sekarang kita dapat bisa menghitung nih frekuensi dari resonansinya dengan cara rumus yang tadi kita dari awal, yaitu F sama dengan 1/2V dikali 20 kilo-ohm dikali 0,05 mikrofarad. Maka F sama dengan 1/2V dikali 20 dikali 10⁻³ ohm dikali 0,05 dikali 10⁻⁻6 farad. Maka kita dapat hasilnya yaitu 1/2V dikali 1 kali 10⁻³ di sini hasilnya kita dapat yaitu 1/6283 dan hasil akhirnya yaitu F sama dengan 159,2 Hz. Baik, pada materi terakhir yakni jembatan impedansi universal akan disampaikan atau dibawakan pada teman kami Taqwa Padang. Taqwa Padang, kami persilakan. Harap dinyalakan. Nah, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Elvin. Nah, jembatan impedansi universal. Nah, jembatan universal terdiri dari 4 rangkaian jembatan beserta saklar-saklar yang sesuai, seperti detektor AC dan DC, generator AC dan DC, dan standar-standar impedansi. Nah, rangkaian jembatan Winston digunakan untuk mengukur AC dan DC. Nah, kapasitansi diukur dalam sebuah kapasitor standar dan tahan presisi dalam sebuah kapasitor yang tidak diketahui. Konfigurasi Maxwell digunakan untuk pengukuran induktor Q rendah dan jembatan HAY untuk pengukuran induktor dengan Q di atas 10. Nah, untuk pengukuran tahanan DC digunakan sebuah galvanometer suspensi dengan resistivitas arus sebesar 0,5 ekoampere per divisi. Nah, ada beberapa komponen penyusun rangkaian impedansi universal, yaitu resistor variabel, induktor, kapasitor, dan detektor. Adapun rumus dasar jembatan impedansi itu terbagi menjadi dua, yaitu impedansi resistor variabel, impedansi dari elemen yang diuji. Nah, impedansi dari resistor variabel ini misalnya Rx ialah nilai resistor variabel yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan. Nah, yang selanjutnya impedansi dari elemen yang diuji. Jika impedansi Jx diukur dari suatu elemen, maka rumus umumnya adalah Zx sama dengan Rx. Namun, dalam beberapa kasus, seperti ketika mengukur impedansi kompleks atau induktor atau kapasitor, rumusnya itu berbeda, tergantung pada konfigurasi jembatan. Baik, itu tadi pemaparan materi mengenai jembatan-jembatan pada rangkaian dari kelompok kami, kelompok 6, pengukuran listrik dari kelas DC 2023. Apabila terdapat kesalahan, bahkan kekurangan, kami mohon maaf dan kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari teman-teman, terutama dari Bapak dosen, agar kiranya dapat menjadi panduan kami untuk mengerjakan yang lebih baik ke depannya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih dan selamat siang.